Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast kami Kimia Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fernando, bisa dipanggil Nando, dan saya tidak hanya sendiri. Di sini saya ditemani bersama co-host saya, yaitu Alvin. Halo, perkenalkan, nama saya Alvin Santo, yang biasanya dipanggil Alvin. Dan hari ini kami akan membahas suatu topik pertama yang banyak dibahas di media sosial, yaitu topik mengenai COVID-19 ini. Kini banyak berita-berita yang berhubungan dengan COVID-19 ini, seperti pelaksanaan PPKM, sekolah daring, hingga yang terbaru adalah mengenai pelaksanaan vaksin. Tetapi sebelum kita mulai membahas ini, mari kita sambut 3 guest kita untuk podcast malam ini. Halo, bagaimana nih kabar kalian? Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ruth Citra dari 11 MIPA 3. Hai, perkenalkan, saya Nima Diasti Pramisti Kirana, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 3. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Igitut Narana Utama dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 11. Nah, pada malam ini, kami berlima akan membahas topik mengenai COVID-19 ini. Agar pembicaraan berikut kita lebih mudah dipahami, mungkin Nando bisa menjelaskan sedikit lah rangkuman informasi umum mengenai COVID-19 ini terlebih dahulu. Oke, nah pasti kalian sudah cukup familiar kan dengan istilah virus COVID-19 ini yang akhirnya menjadi sebuah global pandemic. Berdasarkan situs alodokter.com, virus corona dalam kurung COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Virus corona diduga menyebar di antara orang-orang melalui percikan pernafasan dalam kurung droplet yang dihasilkan selama batuk, bersin, dan pernapasan normal. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kalau boleh tahu, apa sih yang terjadi jika kita tertular virus tersebut? Jika kita tertular, dapat mengalami gejala-gejala seperti batuk, bersin, demam, kesulitan bernafas, hingga kematian. Dan kini, di Indonesia terdapat sekitar 4.026.837 yang terkonfirmasi dan 3.639.867 untuk kasus yang sudah sembuh dan 1.209.293 untuk kasus yang meninggal. Wah, parah juga ya akibat yang ditimbulkan jika kita tertular virus COVID-19 ini. Saya ada satu pertanyaan nih, apakah ada cara lain agar kita tidak terjangkit virus tersebut? Tentu ada dong. Kita bisa menghindari dengan cara mengikuti protokol kesehatan, yaitu singkatannya prokes. Apa saja ya contoh dari prokes? Beberapa contoh prokes yang saya dapat dari situs detik.com, yaitu yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air. Lalu kalau misalnya tidak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu mengandung sekitar atau minimal 60% dan itu dapat menjadi pilihan alternatif apabila tidak terdapat air dan sabun. Cuci tangan sebelum menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan juga mulut. Yang kedua adalah menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter dan menjauhi orang-orang yang batuk atau bersin. Dan yang ketiga adalah masker. Pemakaian masker bedah disarankan orang yang dengan gejala batuk, pilek, dan tenaga kesehatan melakukan kontak dengan pasien. Keluar rumah apabila terdapat keperluan penting. Jadi ini kalau nggak penting-penting banget buat keluar, diam di rumah aja kali ya. Apabila perlu keluar rumah, disarankan juga menggunakan masker. Oh begitu, jadi dengan mengikuti prokes, kita tidak hanya menghindari dari jangkitan virus tersebut, kita juga dapat mencegah penyebaran lebih lanjut yang dapat menghentikan pandemi ini.
Bener tuh. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena pandemi COVID ini sama sekali tidak memberikan dampak yang positif. Sebenarnya pandemi COVID ini juga memberikan dampak positif loh, Nando. Hah? Apa dampak positifnya? Dampak COVID sekaligus dampak menaati prokes bagi lingkungan adalah dengan adanya COVID yang mengharuskan kita untuk lockdown, yang berpengaruh pada lingkungan cukup baik, contohnya seperti berkurangnya polusi udara. Menurut bbc.com, tempat seperti New York, Amerika Serikat mengalami penurunan sekitar 45% karena negara bagian itu melakukan lockdown ketat dan panjang. Data tentang penurunan emisi karbon selama periode pandemi dirilis oleh NASA. Berdasarkan simulasi komputer NASA, terjadi penurunan 20% dalam pengurangan emisi nitrogen dioksida global sebagai dampak dari lockdown. Jadi, polusi udara telah berkurang melalui pelaksanaan PPKM. Akibat PPKM, terjadinya pembatasan mobilitas. Dengan itu, kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, hingga transportasi umum dibatasi. Secara otomatis, penggunaan bensin dan bahan bakar lainnya yang mengakibatkan polusi juga berkurang. Oh, begitu. Memangnya bensin tersusun dari apa sih? Yang akhirnya bisa menghasilkan gas-gas penyebab polusi udara. Oke, di sini saya akan jelaskan secara sederhana saja. Jadi, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 yaitu heptana sampai dengan C11. Apa itu hidrokarbon? Ada yang mau jelasin mungkin? Baik, seperti yang dikatakan sebelumnya, hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun oleh karbon yang dilambangkan dengan huruf C besar, dan tersusun juga oleh hidrokarbon yang dilambangkan dengan H besar. Sebagian besar hidrokarbon digunakan sebagai bahan bakar mesin dan industri. Banyak sekali contoh dari hidrokarbon, misalnya minyak tanah, LPG, bensin, gas alam, plastik aspal, dan lain sebagainya. Baik, jadi itu baru saja merupakan penjelasan atas istilah hidrokarbon. Nah, sekarang bagaimana hidrokarbon bisa menghasilkan polusi-polusi udara tersebut? Hal tersebut merupakan hasil dari pembakaran hidrokarbon, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Sesuai yang saya baca di buku paket kimia kelas 11 ini, pembakaran sempurna hidrokarbon dalam bensin menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau yang bisa kita sebut dengan jelaga. Terdapat juga karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Pembakaran hidrokarbon CH4 ditambah dengan 2O2 akan menghasilkan 2H2O ditambah CO2 dan ditambah energi. Jika udara miskin gas oksigen, maka akan terbentuk gas karbon monoksida atau CO dan air. Wih, cukup jelas juga nih penjelasan dari Narayana tentang pembakaran hidrokarbon. Terima kasih Narayana. Jadi, kesimpulannya, COVID dapat mengurangi polusi udara ya. Melalui pengurangan penggunaan kendaraan yang secara otomatis mengurangi penggunaan bensin, maka polusi udara merupakan hasil dari pembakaran hidrokarbon tidak sempurna. Betul, pembakaran tidak sempurnalah yang seringkali menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor. Hasil pembakaran gas karbon monoksida inilah yang membuat pencemaran udara. Bisa kamu berikan beberapa contoh lah dari dampak yang dihasilkan dari pembakaran terhadap lingkungan? Baik, jadi terdapat beberapa dampak pembakaran terhadap lingkungan yang saya sudah baca di brainly.com, yaitu yang pertama, kabut asap. Kabut asap atau smoke adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti dalam kasus ini yaitu kendaraan bermotor. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang-radang, asma, hingga kanker dan kematian. Yang kedua adalah hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida yaitu NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Yang ketiga adalah pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas.
Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Wah, menarik juga nih. Ternyata banyak sekali ya dampak yang dihasilkan pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan kita. Yap, baik. Jadi sudah cukup jelas bahwa COVID telah membantu atas pengurangan polusi-polusi udara tersebut melalui pengurangan penggunaan kendaraan. Betul, akan tapi walaupun COVID ternyata memberi dampak positif terhadap lingkungan kita, bukan berarti kita biarkan pandemi ini berlanjut begitu saja. Ya, kita tetap harus melakukan pencegahan seperti taat menjalankan prokes dengan benar. Iya benar, agar semua kembali normal dan kita juga bisa kembali bersekolah seperti biasa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para guest atas diskusinya dan juga kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Jangan lupa komen dan share. Itu saja dari kami untuk podcast Kimia malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.